Puji nama Tuhan, saudara dalam Tuhan. Di kesempatan ini Tuhan mempertemukan kita melalui channel ini. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali mengajak kita sama-sama merenungkan beberapa poin ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Nah, saudara dalam Tuhan, pembahasan kita kali ini mengenai pentingnya kesabaran. Ya, saudara keluarga saya perhatikan hari-hari ini ya kita disibukkan dengan berbagai kesibukan, ya kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang kalau kita tidak sabar, ya, goncangan-goncangan hari ini bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya saya merasa perlu ya membahas mengenai pentingnya kesabaran ini. Karena satu hal yang terpenting adalah dalam Tuhan, ya banyak orang saya perhatikan ya, banyak orang di luar sana hanya karena ketidaksabaran, ya mereka lupa tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Ya, saudara dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan, ya saya kembali meminta bantuan saudara mendukung channel ini supaya berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Ya, dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini, termasuk video yang ini. Ya, supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi banyak orang, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya tujuan kita sama, yaitu memperluas dan mengabarkan kerajaan sorga, seperti di video berikut ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Baik, saudara dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa di kesempatan ini kita sama-sama belajar firman Tuhan mengenai pentingnya kesabaran dan bagaimana kita harus bersabar. Karena berbicara kesabaran ini merupakan hal yang sulit, saudara dalam Tuhan. Ya mungkin kita bisa bersabar ya sekali, dua kali. Tapi biasanya lebih dari itu banyak orang berkata sudah hilang kesabaran, sudah habis sabar katanya. Dan sebenarnya ini bukan habis atau bukan hilang kesabaran, tetapi tidak mau bersabar ya lebih tepatnya. Karena kesabaran itu selalu ada dalam diri kita. Ya mungkin hari ini kita berkata kita sudah tidak sabar lagi, tapi besok pasti ada hal-hal yang membuat kita sabar gitu loh. Jadi sebenarnya bukan hilang ya, tetapi kitanya aja yang tidak mau sabar. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan kesabaran itu ada dalam diri kita. Ya, saudara dalam Tuhan, itulah yang menjadi pembahasan kita di kesempatan ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Sekali lagi 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 13 ya. Sampai pada saat ini kami lapar, kami haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Nah, saudara dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang menjadi dasar kita. Ya, ini merupakan pesan Paulus ya di jemaat Korintus. Ya, Paulus menginginkan jemaat Korintus supaya mereka hidup dengan penuh kesabaran. Ya, menghadapi segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Ya, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak terburu-buru mengambil tindakan ya, karena sikap terburu-buru inilah yang membuat kita ya lupa
tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, dari awal tadi saya katakan bahwa berbicara kesabaran ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dari sekian banyak orang di dunia ini, ya, masih banyak, ya, masih jauh lebih banyak yang tidak sabar daripada orang yang sabar. Itu kenyataannya. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, bagaimana kita bisa sabar, ya, dan bagaimana kita bisa memelihara kesabaran dalam kehidupan kita? Ya. Satu hal yang perlu kita sadari, ya, adalah mengerti tujuan hidup kita di dunia ini. Sekali lagi, ya, kita harus mengerti tujuan hidup kita di dunia ini. Ya. Saya percaya kalau saudara mengerti tujuan hidup saudara di dunia ini, saya percaya saudara mampu memelihara kesabaran dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak mudah terjerumus, tidak mudah hilang akal, ya, tidak mudah mengambil keputusan. Ya. Satu kuncinya adalah kita harus mengerti tujuan utama kita hidup di dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, ya, apa tujuan saya dan saudara hidup di dunia ini? Ya. Saudara dalam Tuhan, ya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah pertama, untuk memuliakan Tuhan. Ya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu memuliakan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3. Ya. Dan kedua, tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu menjadi partnernya Tuhan atau teman kerjanya Tuhan. Ya. Itu dua hal umum atau dua hal yang utama, ya, tujuan kita hidup di dunia ini. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, perlu kita sadari dua hal ini. Kalau tidak, maka itulah yang membuat kita susah memelihara kesabaran dalam kehidupan kita. Makanya nanti kita cepat lepas kontrol, ya, ujung-ujungnya cepat emosi, cepat marah, cepat bertindak, bahkan tidak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hanya karena tidak cukup bersabar, tidak mampu memelihara kesabaran, saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi ini hal yang utama. Kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita, ya, di dunia ini adalah memuliakan Tuhan dan menjadi partnernya Tuhan. Ya, saudara bisa melihat dalam Kejadian pasal 3, ya, di dalam penciptaan manusia. Ya. Saudara dalam Tuhan, banyak orang di luar sana yang tidak menyadari hal ini. Ya, banyak orang yang berKTP Kristen tapi tidak menyadari tujuan hidupnya, tidak tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini. Mereka pikir ya tujuan hidup mereka itu ya untuk mencari makan, untuk mencari harta kekayaan, untuk membahagiakan keluarganya, untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia dan segala macamnya. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, itu mungkin ya bagian daripada tujuan hidup manusia. Tetapi yang terutama adalah yang dua tadi, yaitu saya ulang lagi, ya, memuliakan Tuhan dan juga menjadi teman kerjanya Tuhan. Ya, dalam penciptaan Tuhan menciptakan manusia ya, serupa dengan Tuhan, ya, mirip dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan kalau firman Tuhan mencatatnya. Ya. Tujuannya apa? Supaya manusia itu bisa memuliakan Tuhan. Binatang lain tidak dicipta, ya, serupa dengan Tuhan, dan mereka juga tidak bisa memuliakan Tuhan. Hanya manusia lah yang dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan, punya hati, punya pikiran, ya, punya roh Tuhan. Ya, kita punya roh Tuhan dalam diri kita, sehingga kita mampu memuliakan Tuhan. Jadi begitu berdosanya kita kalau kita tidak mampu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setelah itu Tuhan menciptakan manusia lalu memberikan perintah supaya memelihara Taman Eden. Artinya apa?
ya, menjadi teman kerjanya Tuhan, menjadi kaki tangan Tuhan. Ya. Jadi begitu berdosanya kita kalau kita tidak mampu menjadi teman kerjanya Tuhan. Karena tujuan hidup kita dicipta oleh Tuhan. Ya, karena yang dua ini. Dan saya percaya kalau dua hal ini betul-betul kita pahami, kita sadari dalam kehidupan kita merasa perlu, ya, kita sadar bahwa dua hal ini penting dalam kehidupan kita. Maka itulah yang memampukan kita mampu memelihara yang namanya kesabaran dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, ya, ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 tadi yang sudah saya bacakan tadi, ya, ini kisah hidup daripada Paulus setelah dia mengikut Kristus. Ya, Paulus berkata, sampai saat ini kami lapar, kami haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Ya, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Ya. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ya. Saudara dalam Tuhan, bayangkan hidup seorang Rasul Paulus yang adalah Rasul Kristus, hamba Tuhan. Hamba Tuhan loh, saudara dalam Tuhan. Ya. Tetapi setelah hidup di dalam Kristus, yang dia alami ya hal semacam ini. Ya, dia difitnah, ya. Mereka dianiaya, mereka bahkan menjadi sampah dunia. Ya, mereka menganggap diri tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ketika mereka dimaki, ketika mereka dianiaya, ketika mereka diperlakukan tidak adil, ya, Paulus tidak mencatat bahwa dia berusaha membalas, ya, dia berusaha melakukan apa yang dilakukan orang terhadapnya. Tidak. Justru sebaliknya, Paulus berkata bahwa mereka membalas segala sesuatu yang mereka alami dengan memberkati, saudara dalam Tuhan. Tidak melakukan kejahatan. Ketika mereka difitnah, mereka tidak menfitnah juga. Ketika mereka dimaki, mereka juga tidak memaki. Mereka cukup sabar dan sangat sabar. Ya, Paulus berhasil memelihara kesabaran dalam kehidupannya. Saudara dalam Tuhan, saya katakan ini tidak mudah. Memelihara kesabaran itu sangat susah, saudara dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa Paulus mampu memelihara kesabaran dalam hidupnya? Kembali kepada alasan tadi. Karena Paulus sangat mengerti dan sangat menyadari tujuan dia hidup di dunia ini. Yaitu dia harus memuliakan Tuhan dan juga harus menjadi teman kerjanya Tuhan. Ya. Dan Paulus menjaga hal itu supaya ya dia tetap memuliakan Tuhan. Apapun yang dia alami, apapun yang diperhadapkan dengan dirinya, ya, mau dia dianiaya, mau dia difitnah, mau dia dicaci maki, mau dia diperlakukan tidak adil, ya, Paulus lebih memilih menjaga hubungannya dengan Tuhan daripada melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya. Apakah Paulus tidak bisa membalas, tidak mampu membalas perbuatan orang yang menjoliminya contohnya? Ya. Apakah Paulus tidak mampu membalas orang-orang yang mencaci makinya? Apakah Paulus tidak mampu membalas orang-orang yang memperlakukannya tidak adil? Saudara dalam Tuhan, secara manusia sangat mampu. Bahkan saya katakan, ya, sebelum hidup di dalam Kristus, Paulus terbiasa dengan hal-hal itu. Ya. Paulus terbiasa menganiaya jemaat-jemaat Tuhan sebelum hidup dalam Kristus. Itu pekerjaan Paulus dulunya. Jadi sebenarnya ketika dia sudah hidup dalam Tuhan, dia masih mampu, ya, bisa membalas semua apa yang dia alami.
apa yang dituduhkan dengan dia. Ya. Tapi Paulus sadar bahwa kalau dia membalas kejahatan dengan kejahatan, kalau dia membalas caci maki dengan caci maki, kalau dia membalas perbuatan-perbuatan orang-orang yang melakukannya tidak adil, yang menjoliminya, saudara dalam Tuhan, dia sadar kalau itu akan membuat dia makin jauh daripada Tuhan. Paulus sadar bahwa itu akan membuat dia semakin tidak memuliakan Tuhan. Paulus sadar bahwa kalau dia membalas kejahatan dan kejahatan, maka dia akan semakin jauh untuk memuliakan Tuhan. Bahkan mungkin tidak lagi memuliakan Tuhan. Paulus tidak mau hal itu terjadi, karena dia sadar bahwa memuliakan Tuhan adalah tujuan utama dia hidup di dunia ini. Makanya di ayat lain Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia sadar tujuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak mau jauh daripada Tuhan. Sehingga dengan segala penganiayaan, segala penindasan, segala caci maki, segala hal-hal yang mengerikan yang menimpa hidupnya, dia tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga hubungannya kepada Tuhan. Dan dia tetap berusaha memuliakan Tuhan dalam hidupnya daripada melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara, itu penting sekali bagi kita untuk memelihara kesabaran. Dan bagaimana kita bisa memelihara kesabaran? Dengan mengerti tujuan hidup kita. Tujuan hidup saya dan saudara adalah memuliakan Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak menyadari hal ini. Mereka berKTP Kristen, iya betul, benar. Mereka berKTP anak Tuhan, betul, benar. Tetapi mereka gagal menjadi anak Tuhan. Karena kenapa? Mereka tidak mengerti, belum sadar apa tujuan hidup mereka. Sehingga mereka selalu jatuh bangun dalam dosa. Hari ini bertobat, besok berdosa lagi. Hari ini ke gereja, besok mabuk-mabukan. Hari ini menjaga lidahnya untuk kemuliaan Tuhan, besok mencaci maki orang, dengki dengan orang, fitnah orang, merencanakan kejahatan-kejahatan dengan orang lain. Mereka hanya berKTP Kristen, tetapi sebenarnya mereka bukan pengikut Kristus. Karena yang namanya pengikut Kristus adalah mengerti tujuan hidupnya adalah memuliakan Kristus. Mengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti meneladani karakter Kristus. Tuhan Yesus sudah menunjukkan karakternya ketika dia hidup di dunia ini. Dan dicatat dalam Alkitab. Dan seharusnya kita anak-anak Tuhan yang berKTP Kristen, meneladani Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus kita lakukan. Banyak orang tidak bersabar. Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Banyak orang yang suka dengki, yang suka mencaci maki orang, yang suka memfitnah orang. Banyak orang yang suka merencanakan kejahatan dengan orang lain. Padahal Kristus sendiri tidak mengajarkan hal itu. Sebaliknya di atas kayu salib, Kristus mendoakan orang-orang yang memperlakukannya tidak adil, yang menyalibnya, yang memakunya. Dia berkata, ya Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah karakter Kristus. Itu seharusnya kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bohong kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita orang Kristen, tetapi kita tidak mampu meneladani Kristus.
Sangat bohong, saudara. Ya, kita gagal menjadi anak Tuhan. Jadi bagaimana kita mampu menjaga kesabaran, memelihara kesabaran dalam kehidupan kita. Ya. Hal yang terpenting adalah menyadari bahwa tujuan utama hidup kita memuliakan Tuhan. Ya. Memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyadari hal ini, maka ya masalah-masalah yang seharusnya membuat kita sudah tidak sabar lagi, yang seharusnya membuat kita harus membalas kejahatan-kejahatan, yang seharusnya membuat kita hilang kontrol, tetapi dengan kita sadar bahwa tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, saudara, Tuhan saya percaya, ya disitulah letaknya saudara mampu memelihara yang namanya kesabaran. Sehingga saudara tidak melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya. Sehingga saudara dimampukan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Karena saudara sudah benar-benar sadar bahwa hidup saudara adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara pasti tidak melakukan hal-hal yang sifatnya di luar kemuliaan Tuhan. Tidak. Ya. Itu hal pertama. Dan hal kedua adalah bahwa tujuan hidup kita di dunia ini dicipta oleh Tuhan untuk menjadi partnernya Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada Adam supaya dia memelihara Taman Eden. Ya. Tuhan menjadikan Adam sebagai partnernya, sebagai teman kerjanya. Ya. Saudara, dalam Tuhan, dengan kita sadar bahwa kita adalah partnernya Tuhan, teman kerjanya Tuhan, maka itulah yang membuat atau yang memampukan kita ya bisa menjaga dan memelihara kesabaran. Ya, kalau tidak, ya, kita menjadi orang yang cepat lepas kontrol setelah Tuhan. Ya. Hati-hati. Ya. Jadi mari kita sadar bahwa hidup kita ini teman kerjanya Tuhan, teman Tuhan dalam pekerjaan, teman Tuhan dalam pelayanan. Jadi Tuhan mau supaya hari-hari kita ini ya, kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mulai dari perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, karakter kita. Tuhan mau supaya kita menjadi dan mampu menjadi teman kerjanya Tuhan. Ya. Saudara dalam Tuhan, kalau kita menyadari dua hal ini saja, maka saya katakan bahwa kita akan mampu memelihara yang namanya kesabaran. Penting sekali bagi kita untuk mengerti tujuan hidup kita, supaya kita mampu menjaga dan memelihara kesabaran dalam hidup kita. Saudara dalam Tuhan, sering saya kasih contoh seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Daud. Ya. Bahkan saya katakan Daud menjadi raja yang paling berhasil memimpin bangsa Israel dibanding dengan raja-raja lain. Ya. Kenapa Daud bisa lebih berhasil memimpin bangsa Israel daripada raja-raja lain? Ya, kalau kita membaca dalam kitab. Karena Daud mengerti tujuan dia dicipta. Daud mengerti tujuan hidupnya. Daud mengerti tujuan Tuhan mengangkatnya menjadi raja, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi partnernya Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 23, Daud berkata di sana bahwa dia memiliki kerinduan untuk berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Berada di rumah Tuhan sepanjang masa berarti dia rindu berada dekat Tuhan sepanjang masa. Berada dekat Tuhan sepanjang masa berarti dia rindu sepanjang hidupnya, selama hidupnya, ya, dia tetap memuliakan Tuhan. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia menjadi teman kerja terbaik dengan Tuhan. Sehingga itu yang memampukan Daud cukup bersabar dalam segala hal. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia tidak lakukan dengan gegabah. Ya, Alkitab mencatat Daud selalu lebih dulu
bertanya dengan Tuhan. Apakah Tuhan izinkan dia melakukan itu? Apakah Tuhan izinkan dia melakukan ini? Kalau Tuhan izin, dia akan melakukan. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan tidak izinkan dia melakukan itu, Daud tidak melakukannya. Ya. Daud lebih mengutamakan Tuhan daripada kekuasaannya, daripada segala sesuatu di dunia ini. Sehingga itu yang membuat dia berhasil dalam kepemimpinannya. Yang lain sih berhasil, tetapi tidak seberhasil seorang Daud. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, penting sekali bagi kita mengerti tujuan hidup kita. Ya. Sayangnya ya, masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari hal ini. Sehingga mereka selalu jatuh bangun dalam dosa. Hal-hal kecilnya, contoh, mereka tidak bisa menjaga diri mereka. Ya, mereka tidak bisa menjaga kekudusan hidup mereka. Sehingga hari ini memuji Tuhan, besok melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, hari ini memuji Tuhan, besok mabuk. Hari ini memuji Tuhan, besok melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, mengatakan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tidak bisa menjaga bibirnya. Ya. Tidak bisa menjaga tangannya. Tidak bisa menjaga diri dari keinginan-keinginan dunia yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Ya. Itu kenapa terjadi? Karena mereka tidak sadar, belum menyadari tujuan utama mereka hidup di dunia ini. Ya. Saudara dalam Tuhan, ya, bagaimana kita bisa terhindar dari keinginan-keinginan dosa dunia ini? Dengan kita menyadari tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita, dan untuk menjadi teman kerjanya Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita berusaha melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena keinginan daging kita. Ya. Hal-hal kecil dalam kehidupan kita, kita makan, kita minum, kita sadar makanan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesehatan hidup kita. Ya. Makanan dan minuman ini, ya, bukan untuk kemuliaan Tuhan, menghancurkan hidup kita yang adalah baik Tuhan. Sehingga kita menjauhi daripada makanan-makanan itu. Contohnya, ini contoh kecil. Ya. Saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi saya katakan bagaimana kita bisa memelihara kesabaran layaknya seorang, ya, Paulus, hanya dengan mengerti tujuan hidup kita. Ya, sekali lagi, ya, Paulus menulis, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kenapa terjadi dalam kehidupan Paulus? Karena Paulus mengerti tujuan hidupnya, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menjadi teman kerjanya Tuhan. Jadi dia selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanannya. Dia menjaga hidupnya, ya, untuk kemuliaan Tuhan termasuk. Mungkin kita tidak mencaci orang, mungkin kita tidak dengki dengan orang, mungkin kita tidak merencanakan kejahatan-kejahatan yang begitu najis di hadapan Tuhan dengan orang lain. Tetapi saya katakan, kalau kita tidak bisa menjaga hidup kita, terutama tubuh kita ini sebagai baiknya Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Ya, kalau dengan keinginan-keinginan dunia, ya, kita hancurkan tubuh kita ini yang adalah baik Roh Kudus. Ya. Saudara dalam Tuhan, kita sudah tidak memuliakan Tuhan. Kita sudah tidak menjadi partnernya Tuhan. Saudara dalam Tuhan. Apalagi kalau kita, ya, merencanakan kejahatan, ya, apalagi kalau kita dengki dengan orang, iri dengan orang, benci dengan orang.
Apalagi kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, saudara Tuhan. Kita sudah tidak lagi memuliakan Tuhan. Kita sudah tidak bisa menjadi partnernya Tuhan. Ya. Dan mungkin kita semakin jauh daripada Tuhan dan membuat kerajaan Tuhan bukan bagian daripada kita. Saudara dalam Tuhan, ya, mari kita belajar dari seorang Paulus. Ya, bagaimana dia cukup bersabar dalam menghadapi segala persoalan karena dia sadar bahwa hidupnya untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi teman kerjanya Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita mau dan mampu menjaga dan memelihara kesabaran dalam kehidupan kita dengan mengerti tujuan utama hidup kita. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Kiranya pesan singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.